Di Jepang itu ketika listrik di Jepang padam Iya. selama 15 menit saja. Iya. Kalau di Sumatera kan 15 jam. Iya. Nah, ketika iya. listrik di Jepang padam 15 menit, Hmm. itu Menteri SDM di sana itu membungkuk 15 menit sebagai tanda minta maaf. Oh, membungkuk 15 menit? Iya, sebagai wujud dia minta maaf karena telah berbuat salah kepada rakyatnya. Menteri SDM ya? Menteri SDM. Wah. Jadi ini- Bahlil harusnya membungkuk itu 15 jam atau 17 jam Waduh. sebagai permintaan maaf. Memang ini Mas ya, benar-benar jadi pelajaran ya buat Iya. konsumen ya, bahwa ada ini sebenarnya jalan nih untuk Tapi harus hati-hati. menyampaikan. Karena Untuk menyampaikan kemungkinan pendapat. digugat balik akan terjadi ya. Iya. Ya, itu memang hal yang ini ya, gugat-gugat itu kan hal yang Wajar. bukan wajar, tapi memang ada koridor. Nah, ada koridornya. difasilitasi lah secara aturan Iya, ya. iya. Ya. Yang penting bagaimana itu bisa diantisipasi agar tidak terjadi sebisa mungkin, sehingga tidak ada upaya-upaya hukum dari pihak lainnya karena keteledoran kita. Oke. Gitu. Mas, sekarang kan mungkin kita nggak tahu ya, kemungkinan akan terjadi kebijakan-kebijakan baru. Ya, Iya. ya, yang akan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, termasuk konsumen. Itu gimana, Mas? Cara antisipasinya, Mas? Misalnya nanti tiba-tiba ada menaikkan pajak misalnya ya, atau seperti apa gitu, yang kadang-kadang kita juga kaget itu, yang tiba-tiba, loh, misalnya contoh STNK ya, Iya. pajak, itu biasanya kan setiap tahun turun nih, tapi ternyata malah ada yang naik, ada yang tetap gitu. Iya. Nah, Ya, sebenarnya kalau yang sekarang ini yang di depan mata mungkin soal BBM ya. nah, ya. Nah, BBM, kalau BBM non subsidi kan yang di atas Pertamax Turbo dan Iya. apa Iya. namanya? Dexlite. Dexlite, Iya. itu sudah naik ya. Udah naik. Pertadex ya. Nah, kemudian kan pemerintah berjanji yang bersubsidi mungkin Akan bukan aman. mungkin akan aman sampai Sampai akhir tahun. 2026 kan. Iya. Tapi juga di belakangan hari Mr. Bahlil mengatakan kemungkinan Iya. yang subsidi akan naik. Nah, Nah, tapi memang kita juga harus punya kesadaran juga ya. Ketika kondisi-kondisi yang kritikal seperti BBM Iya. ini, ya ini kan kondisi yang force measure ya, oke. Iya. pada titik tertentu. Iya. Sehingga kita juga harus kan tadi soal kita di awal tadi kan bicara soal kita masih impor, Iya. ya kan? Iya. Karena 60% kita masih impor BBM. Iya. Nah, dalam kondisi begini kan ada BBM-nya ada aja sudah bagus menurut saya. Ya, Oke. karena pasokan yang penting Stok barangnya aja ada bagus dulu. ya. Ya, barangnya ada dulu. Iya, Karena di negara lain sudah terjadi keributan kan. Iya. India. Iya. India dan Bangladesh dan banyak negara lah. Iya. Karena apa? Barangnya nggak ada. Sudah Bahkan mahal, barang nggak ada. Vietnam menyatakan krisis energi kan, juga Iya. di Filipina segala Iya. macam gitu. Jadi kondisi seperti ini karena kita masih impor tadi ya, Iya. yang penting negara harus menjamin bahwa barangnya ada, bahwa harganya berapa, yaitu nanti kita dorong pemerintah punya simulasi-simulasi yang lebih berpihak pada masyarakat. Misalnya apa? Kalau kemudian subsidi energi akan dikurangi yang berimplikasi terhadap kenaikan harga, Iya. ya itu nanti efek dominonya sangat tinggi. Betul. Ya inflasi Iya. ya, dan lain sebagainya, kemiskinan. Iya. Walaupun orang miskin tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan motor, tapi ketika terjadi kenaikan BBM, implikasinya pada harga-harga juga. Iya. Bisa dia jatuh miskin. Iya. Nah, oleh karena itu pada kondisi seperti itu pemerintah harus berani mengambil alih satu kebijakan yang lebih strategis. Iya. Misalnya, ya agar BBM nggak naik, berani nggak atau mau nggak, misalnya anggaran untuk MBG Dikurangi. kurangi, gitu kan? Yang memang sekarang udah dikurangi kan? Iya, Sudah, iya, betul. ya dari 335 triliun kurangi 60 triliun kalau nggak salah kan? Iya. Nah, nanti harus kurangi lagi. Iya, iya, iya. Alokasikan untuk subsidi energi misalnya. Untuk yang lebih Atau yang lebih strategis, karena strategis. kan toh selama ini juga banyak data, banyak klaim bahwa MBG misalnya disebut sebagai mass target dan segala macam. Ya, Ya. sehingga mungkin yang kita selalu sarankan kan MBG hanya untuk kelompok-kelompok segmented ya, yang memang membutuhkan.
ataupun juga sekarang ada koperasi Merah putih ya, yang juga makan biaya besar. Nah, kalau nanti terjadi satu prahara yang besar terhadap itu dan berimplikasi terhadap BBM, ya mau nggak mau menurut saya jangan sampai kemudian subsidi energi ataupun harga energi dikorbankan. Gitu. Karena itu yang paling urgent ya. Dan paling berpengaruh. urgent dan dampaknya luas, eskalatif sekali. Oke. Mas Tulus, apa sih dampaknya? Ini kan level kita udah di tadi indeksnya kritis ya. Kritis. Konsumen kita atau masyarakat kita. Ya. Apa sih dampaknya ketika posisi itu sudah mencapai berdaya kepada pemerintah? Dampaknya nih ya kepada pemerintah. Kalau kepada konsumen kan memang bagus ketika sudah taraf berdaya ya. Ya. Nah, bagaimana dampak itu kepada pemerintah? Ya, pemerintah juga harus berdaya dalam arti ketika ada gugatan publik ataupun ada semacam class action atau apapun ya harus merespon dengan cara-cara yang sesuai ketentuan dan juga kalau di luar negeri itu responnya sebenarnya bisa dimitigasi dengan hal-hal yang membuat masyarakat tidak marah. Oke. Ya. Jadi itu lebih ke krisis manajemennya ya. Ya, jadi misalnya di Jepang ya. Di Jepang itu ketika listrik di Jepang padam selama 15 menit saja. Kalau di Sumatera kan 15 jam. Ketika listrik di Jepang padam 15 menit, itu Menteri SDM di sana itu membungkuk 15 menit sebagai tanda minta maaf. Oh, membungkuk 15 menit? Iya, sebagai wujud dia minta maaf karena telah berbuat salah kepada rakyatnya. Menteri SDM ya? Menteri SDM. Wah, jadi Bahlil harusnya membungkuk itu 15 jam atau 17 jam sebagai permintaan maaf gitu. Iya. Atau juga kereta terlambat di Jepang hanya 35 detik ya. Itu masinisnya minta maaf dan bahkan memberikan kompensasi kepada penumpangnya. Itu bentuk keberdayaan dari aparatur dari pemerintah bahwa pelayanan publik, bahwa masyarakat itu punya hak yang sangat kuat dan itulah cara-cara accountability kepada publik oleh pemerintah ataupun operator sebagai public services. Nah, kita belum melihat itu dari sisi penyelenggara negara. Penyelenggara negara di Indonesia. Yang ada malah defensif, ya kan? Ngeles. Ya. Blame it on the rain. Menyalahkan cuaca. Nah, itulah menurut saya itu tidak gentle ya, tidak edukatif. Yang sehingga harusnya bisa dilakukan untuk hal-hal yang kondisi-kondisi yang strategis harusnya pemerintah juga harus gentle ya. Untuk masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Kalau ada levelnya gitu, kalau penyelenggara negara level keberdayaan untuk menghadapi masyarakat yang berdaya berapa persen itu berarti? Ya, di kita mungkin baru 30%. 30%? Iya. Yang serius untuk meningkatkan pelayanan publiknya itu? Iya. Baru 30%? Ya, masih 30-40 lah. Berarti yang berhasil di kita soal pelayanan publik dan kemudian transformatif betul, itu hanya kereta api. PT KAI ya? PT KAI. Itu cukup baik berarti? Ya, ketika didukangi oleh Jonan waktu itu ya. Pak Jonan. Okay. Yang lain menurut saya belum. Tapi sampai sekarang masih terjaga ya di PT KAI? Ya, masih lah. Yang lain belum? Yang lain ya masih karena tadi masih ada interest politik, kebijakan yang tidak konsisten. Misal di BBM seperti apa, di listrik seperti apa, gitu. Berarti gimana caranya supaya di Indonesia ini konsumen dianggap sebagai raja? Kayaknya belum dianggap sebagai raja kita ya, sebagai konsumen. Konsumen di kita raja, tetapi pelaku usaha maharaja. Gitu ya? Aduh, gawat ini. Pemerintah maharaja. Gawat ini. Jadi raja di atas raja dong. Iya, tetapi sebenarnya secara regulasi kita sudah
regulasi kita sudah merajakan konsumen ya, karena kita punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang pelindungan konsumen, yang itu disahkan sejak zaman Habibie, artinya di era reformasi, dan saat ini dalam proses amandemen. Nah, kami sedang mendorong agar Undang-Undang pelindungan konsumen dalam percepatan amandemen, ya, sehingga isinya lebih komprehensif. Dan lebih menguatkan lagi konsumen sebagai raja sesungguhnya. Ya, persis. Ya, gitu. Bukan raja di bawah raja gitu. Ini luar biasa ya Mas Bung. Aduh, terima kasih Mas Tulus atas insight-nya untuk hari ini ya. Ini kita berharap mudah-mudahan memang konsumen ini bisa dianggap sebagai raja di Indonesia. Kita ketemu lagi di To The Point aja berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. To The Point aja.